Bab 1223, Tao bergabung. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Membentuk kembali tubuh. Bangkit kembali dengan kesehatan penuh di tempat. Mata pelayan Dewa Pei sedikit tertutup. Cahaya suci terpancar dari tubuhnya, dan di antara alisnya ada tanda teratai kecil. Pada saat ini, auranya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Luo Zuo menatap pelayan Dewa Pei dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa pelayan Dewa Pei dapat dibangkitkan dengan tenaga penuh. Dao Teratail. Luo Zuo menatap bunga teratai di antara kedua alis pelayan Dewa Pei dengan sedikit ketakutan di matanya. Bunga itu layak menjadi benda ilahi peradaban kosmik tingkat 9, sungguh bertentangan dengan keinginan surga. Di sisi lain, Pak Gu dan yang lainnya sangat gembira setelah dikejutkan. Sekarang mereka dan Aula Tao Penciptaan memiliki nasib yang sama. Semakin kuat Aula Tao Penciptaan, semakin menguntungkan mereka. Di bawah tatapan semua orang, pelayan Dewa Pei perlahan membuka matanya, dan 2 bunga teratai muncul di kedalaman matanya. Di lapangan, semua master dari keluarga Helian tampak pucat dan putus asa. Yunot Helian, yang memimpin, mengepalkan tangannya dan menatap pelayan Dewa Pei. Wajahnya pucat dan matanya penuh abu-abu. Di sisi lain, Ling Yapan melirik Yunot Helian. Ketika dia melihat ekspresi Yunot Helian saat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Itu salahmu sendiri. Keluarga Helian. Meskipun keluarga ini bukan keluarga teratas di 9 negara, kekuatannya juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa prospek masa depannya tidak terbatas. Tetapi, mereka bersikeras untuk mengambil risiko. Sebenarnya, sebagai keluarga terpandang, Ling Yapan dapat memahami betul apa yang disebut pertaruhan ini. Seperti kata pepatah, kekayaan dan kehormatan diraih melalui risiko. Siapa di antara keluarga kaya yang menentang kehendak surga yang tidak pernah berjudi? Tapi menurutnya, tidak diragukan lagi sangat tidak bijaksana bagi keluarga Helian untuk menaruh semua taruhannya pada Sander Ye. Tatapan Ling Yapan tertuju pada Sander Ye yang tetap tenang dan kalem seperti biasanya. Ling Yapan mengalihkan pandangannya. Sekarang setelah situasi keseluruhan telah diputuskan, yang perlu dipikirkannya adalah bagaimana negara P bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan selanjutnya. Hehe. Pada saat ini, Pak Gu yang tadinya berada di dalam kegelapan tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Melihat ekspresi putus asa Yunot Helian dan orang-orang kuat lainnya dari keluarga Helian, Pak Gu sangat senang saat ini. Pandangannya tertuju pada Yunot Helian. Dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin keluarga Helian, mengapa kamu memiliki ekspresi seperti itu? Apa yang kamu takutkan? Jangan takut. Orang-orang di belakang Tuan Ye belum keluar." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye yang berdiri di sampingnya dan mencibir, "Tuan Ye, orang-orangmu belum keluar. Ada apa? Apakah takut keluar?" Jelek. Pada saat ini, suara robekan tajam tiba-tiba terdengar dari lapangan, lalu ruang dan waktu di depan Pak Gu tiba-tiba retak, dan sebuah tombak panjang keluar. Pak Gu menyipitkan matanya dan berayun dalam sebuah lingkaran. Bang! Sebuah tinju cahaya pecah, dan Pak Gu langsung terpental ribuan kaki jauhnya. Di balik tombak itu, seorang wanita perlahan berjalan keluar. Orang yang datang adalah Angel Ye. Melihat Angel Ye, Pak Gu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Angel Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pupil mata Pak Gu tiba-tiba mengecil, dan dia meninju dengan keras. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu di depannya benar-benar tenggelam. Bang! Saat ledakan senjata api meledak, Pak Gu langsung terpental lagi. Begitu dia berhenti, tangan kanannya meledak dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Angel Ye, si jenius tak tertandingi di daftar 9 negara.
Pak Gu juga sangat terkejut. Dia tentu pernah mendengar tentang Angel Ye. Setelah datang ke 9 negara domain, dia mulai bersaing dalam daftar, dan kecepatannya langsung memecahkan rekor. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa kekuatan pihak lain begitu luar biasa. Pak Gu menatap Angel Ye dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Angel Ye menghilang lagi. Jelek. Seberkas cahaya senjata menyambar melintasi lapangan bagai guntur. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tombak itu, wajah Pak Gu tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menangkis tombak ini dan ingin segera mundur. Tetapi, begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia mendapati bahwa area tempatnya berada telah dikunci oleh tombak itu. Tidak ada jalan untuk mundur. Wajah Pak Gu langsung pucat pasi. Tetapi ketika tombak itu hendak membunuh Pak Gu, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan misterius di hadapannya dan menjatuhkan tombak itu. Angel Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan tombak itu kembali ke tangannya. Dia menoleh untuk melihat pelayan Dewa Pei di sampingnya, dan pada saat ini, pelayan Dewa Pei menatapnya. Begitu mata kedua gadis itu bertemu, Angel Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pelayan Dewa Pei, dan sebuah teratai muncul di tempat ujung jarinya. Bang! Seberkas cahaya tombak pecah dengan suara keras, lalu Angel Ye terkejut dan mundur dengan keras. Dia mundur ribuan kaki jauhnya, tetapi begitu dia berhenti, dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Kemudian, tombak panjang menusuk pelayan Dewa Pei seperti meteor. Pelayan Dewa Pei memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengulurkan jarinya lagi dan mengetuk pelan. Sebuah teratai muncul dan menghalangi tembakan Angel Ye. Angel Ye memegang tombak di tangannya, tatapan ganas melintas di matanya. Dia melesat ke udara, dan menghantam tombak itu dengan keras. Cahaya tombak sepanjang 1000 kaki menyapu ke bawah. Bang! Tembakan ini benar-benar memaksa pelayan Dewa Pei mundur 1000 kaki. Angel Ye tidak berhenti, malah melemparkan tombak ke arah pelayan Dewa Pei. Jelek. Tombak itu menembus udara. Bang! Cahaya tombak yang mengerikan kembali meledak dari tempat pelayan Dewa Pei berada. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, pelayan Dewa Pei kembali mundur 1000 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, Pak Gu dan yang lainnya di kejauhan sedikit terkejut. Kekuatan Angel Ye benar-benar di luar dugaan mereka. Setelah pelayan Dewa Pei didorong mundur, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Jelas, dia juga sedikit terkejut dengan kekuatan Angel Ye. Pada saat ini, Angel Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya lagi, dan dalam sekejap, puluhan ribu sinar tombak muncul. Pelayan Dewa Pei menyipitkan matanya sedikit, dan dengan sebuah pikiran, bunga teratai di depannya tiba-tiba hidup. Bang! Sinar senjata yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan satu sosok mundur dengan kasar. Itu adalah Angel Ye. Setelah Angel Ye berhenti, tiba-tiba ada bunga teratai yang terbang di depannya. Dia menyipitkan matanya sedikit, mengangkat tangannya dan menusukkannya dengan tombak. Wah! Teratai itu langsung terhalang oleh tombaknya. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak dari teratai itu, dan kekuatan yang dahsyat itu langsung menghempaskan Angel Ye. Begitu Angel Ye berhenti, darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat kejadian ini, wajah para orang kuat keluarga Helian di bawah tiba-tiba menjadi gelap. Angel Ye menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap pelayan Dewa Pei yang tidak jauh darinya. Pelayan Dewa Pei menatapnya dan berkata, "Kamu punya kemampuan, tapi tidak banyak." Mata Angel Ye tiba-tiba tertutup perlahan, dan kemudian tubuhnya mulai menjadi ilusi. Pelayan Dewa Pei mengernyit pelan, tetapi sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu, ekspresinya langsung berubah, lalu sebuah tombak panjang melesat dengan ganas di hadapannya. Manusia dan senjata menjadi satu. Kekuatan tombak ini telah mencapai tingkat leluhur dewa.
Menghadapi tembakan mengerikan Angel Ye, pelayan Dewa Pei tidak berani ceroboh. Dia mengarahkan jarinya di antara kedua alisnya, dan tubuh teratai itu tiba-tiba terbang keluar dari antara kedua alisnya dan mengenai Angel Ye secara langsung. Bang! Cahaya tombak Angel Ye hancur berkeping-keping, dan Angel Ye sendiri langsung terlempar. Begitu dia berhenti, teratai Dao Agung menghantamnya lagi. Angel Ye mengangkat tangannya dan menusuk dengan tombak. Bang! Angel Ye terpental lagi. Kali ini, setelah dia berhenti, tubuhnya langsung retak. Pada saat yang sama, teratai Dao tiba-tiba terbang di atas kepalanya. Kemudian, seberkas cahaya jatuh lurus ke bawah dan memenjarakannya. Kekuatan Dao yang mengerikan mulai mengikis Angel Ye. Melihat pemandangan ini, wajah Yunot Helian di bawah tiba-tiba menjadi gelap, semerita Pak Gu dan yang lainnya mulai tertawa. Meskipun Angel Ye adalah monster, dia menghadapi orang yang kuat di alam leluhur dewa. Selain itu, orang yang kuat di alam leluhur dewa ini memegang harta karun super. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Itu seperti mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang. Pada saat ini, di dalam sorotan cahaya, ekspresi Angel Ye tiba-tiba menjadi ganas. Saat berikutnya, matanya berubah menjadi merah darah. Dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan cahaya darah tiba-tiba melesat ke langit. Cahaya darah ini benar-benar menghancurkan sorotan cahaya. Kemudian, niat membunuh dan permusuhan yang mengerikan langsung menyapu. Garis keturunan iblis gila. Semua orang di lapangan terkejut. Kekuatan darah macam apa ini? Di kejauhan, pelayan Dewa Pei mengerutkan kening. Dia menatap Angel Ye. Pada saat ini, Angel Ye berlumuran darah, memancarkan niat membunuh dan permusuhan yang sangat tidak normal. Faktanya, orang luar tidak tahu bahwa ketika Angel Ye datang ke wilayah 9 negara untuk bersaing memperebutkan peringkat, dia tidak pernah menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Setelah mengaktifkan kekuatan garis keturunan iblis gila, aura Angel Ye tiba-tiba melonjak liar, dan tombak di tangannya juga berubah menjadi merah darah, seolah terbuat dari darah, sangat mengerikan. Angel Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pelayan Dewa Pei di kejauhan. Saat berikutnya, dia berubah menjadi seberkas darah dan menghilang di tempat. Di kejauhan, pelayan Dewa Pei menyipitkan matanya sedikit dan mengarahkan jarinya ke teratai miliknya. Teratai itu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Berjuang keras, Angel Ye menikam teratai itu dengan senjatanya dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu langsung menerbangkan teratai itu. Tidak hanya itu, pelayan Dewa Pei juga ikut terhempas. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan merasa ngeri. Kekuatan garis keturunan macam apa ini yang begitu mengerikan? Setelah Angel Ye menembak pelayan Dewa Pei dengan tombak, dia tidak berhenti. Sebaliknya, tubuhnya bergetar dan dia berubah menjadi seberkas darah dan bergegas keluar. Bang! Kemanapun dia lewat, waktu dan ruang berubah menjadi lautan darah yang tiada batas, yang sangat mengerikan. Di kejauhan, pelayan Dewa Pei melihat Angel Ye berlari ke arahnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia dengan cepat mendesak teratai Dao Agung untuk menghalangi di depannya. Tetapi, saat Angel Ye menyerangnya, teratai Dao Agung tidak dapat menahannya dan terhempas lagi. Gelombang kejut yang kuat juga menghempaskannya. Tekan lagi. Saat Angel Ye mengaktifkan garis keturunan iblis gila, kekuatannya mengalami perubahan kualitatif. Angel Ye menghilang lagi, dan saat dia muncul, dia sudah berada di depan pelayan Dewa Pei. Tetapi saat ini, bunga teratai di depan pelayan Dewa Pei tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbenam di alis pelayan Dewa Pei. Saat berikutnya, tubuhnya menjadi ilusi. Manusia dan teratai menjadi satu. Tao bergabung.
Pelayan Dewa Pei menunjuk tepat ke ujung tombak Angel Ye. Bang! Di sekitar mereka berdua, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, menyapu semuanya. Angel Ye tiba-tiba memutar tangan kanannya dengan keras, dan kekuatan darah yang mengerikan disertai dengan cahaya tombak menyapu keluar dari tombak itu. Dalam sekejap, pelayan Dewa Pei langsung terlempar. Angel Ye memegang tombak di tangannya dan melemparkannya ke kejauhan. Kemanapun tombak itu lewat, lautan darah mengalir deras. Bang! Pelayan Dewa Pei di kejauhan terhempas lagi. Setelah berhenti, tatapan ganas melintas di mata pelayan Dewa Pei. Jari-jarinya tiba-tiba retak, lalu dia menyentuh teratai Dao. Teratai Dao tiba-tiba berubah menjadi merah darah yang aneh, lalu menyatu dengannya lagi. Bang! Aura pelayan Dewa Pei meroket liar. Pada saat ini, Angel Ye datang lagi dengan membawa tombak. Pelayan Dewa Pei tidak menghindar. Dia menunjuk ke arah rok panjang Angel Ye dan sebuah bunga teratai muncul di ujung jarinya. Bang! Dua sinar darah meledak pada saat yang sama, dan gelombang kejut yang dahsyat langsung menyebar hingga puluhan juta mil jauhnya. Pada saat ini, Angel Ye tiba-tiba meraung, dan menembakkan senjatanya dengan ganas. Kekuatan darah dan cahaya senjata itu menyapu, langsung menjatuhkan pelayan Dewa Pei. Tepat ketika dia hendak memanfaatkan kemenangan itu, napas dingin tiba-tiba muncul di belakangnya, dan dia berbalik dan menangkisnya dengan senjatanya. Bang! Dalam sekejap, Angel Ye terpental. Dan di tempat Angel Ye awalnya berdiri seorang pria paruh baya. Pelayan Dewa. Seseorang tiba-tiba mengatakan sesuatu di lapangan. Ini dia pelayan dewa lainnya. 2 lawan 1. Bersambung.